Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kamal Ali dari kelas 4 ID 04 dengan NPM 434417305. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi, yaitu desain blok lengkap acak, yang dimana untuk memenuhi persyaratan tugas dari mata kuliah perencanaan eksperimen. Baik, kita langsung menuju ke pendahuluan, yang dimana sekaligus akan menjadi studi kasus pada pembahasan materi kali ini. Seorang teknisi bermaksud menentukan mana dari 5 mesin yang tersedia akan mempunyai kapasitas tertinggi dalam pembuatan biskuit XYZ. Pembuatan biskuit berdasarkan bahan baku yang sama dan tempo yang sama pula. Dengan alasan yang cukup, proses produksi ini dilakukan hanya 5 hari saja dengan 8 jam kerja per hari-harinya. Sebut saja merek mesin yang digunakan itu adalah mesin dengan merek A, B, C, dan E untuk melakukan proses produksi biskuit XYZ tersebut. Sedangkan hari produksi itu dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini ada contoh desain yang ditampilkan dengan menggunakan tabel. Namun desain tersebut itu tidak baik karena dapat menimbulkan desain baur. Nah, apa sih desain baur ini? Desain tersebut itu menghitung rata-rata kapasitas mesin serta rata-rata kapasitas hari. Hal demikian itu kenapa bisa terjadi itu karena setiap harinya menggunakan merek mesin yang sama. Dapat dilihat menggunakan hari pertama menggunakan merek mesin merek A, hari kedua B, hari ketiga C, hari keempat D, dan hari kelima E. Tidak ada variasi dalam penggunaan merek mesin. Apabila mesin dioperasikan oleh operator yang berlainan setiap harinya, maka perbedaan kapasitas mesin yang mungkin ada ternyata juga menyatakan perbedaan kapasitas operator. Nah, desain baurlah merupakan desain yang tidak baik karena tidak dapat memisahkan antara kapasitas hari, operator, dan mesin. Di sini kita tampilkan desain yang dapat diperbaiki dari desain yang di atas tadi dengan desain acak sempurna, yang dimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Baik, penjelasannya akan dilihat pada pendahuluan 5. Jika diamati, setiap mesin tidak selalu digunakan setiap hari dalam proses produksi biskuit XYZ tersebut kan. Mesin C dan E tidak digunakan pada hari pertama, sedemikian hingga mesin C dan D tidak digunakan pada hari kelima. Nah, bisa dilihat. Jadi tidak selalu monoton mesin yang digunakan pada hari-hari kerjanya. Setiap variasi dalam mesin A mungkin saja juga menggambarkan variasi antara hari-hari pertama, ketiga, keempat, dan kelima, sedemikian hingga keempat mesin yang lainnya. Dengan demikian, kekeliruan acak tidak hanya merupakan kekeliruan eksperimen, akan tetapi juga termasuk variasi antara hari-hari. Berdasarkan contoh sebelumnya menunjukkan bahwa hari merupakan blok dan tiap perlakuan merek mesin dapat digunakan dalam tiap bloknya. Karena tiap blok berisi mesin yang sama banyak, jadi tiap blok berisi lengkap, dan dalam tiap blok terjadi pengacakan. Maka yang demikian itulah dinamakan desain blok lengkap acak. Secara umum, desain blok lengkap acak itu adalah desain dengan unit-unit eksperimen dikelompokkan ke dalam sedemikian sehingga unit-unit eksperimen di dalam blok relatif bersifat homogen, dan banyak unit eksperimen di dalam sebuah blok sama dengan banyak perlakuan yang sedang diteliti. Perlakuan dikenakan secara acak kepada unit-unit eksperimen di dalam tiap blok. Desain blok lengkap acak itu lantas bagaimana dengan efek bloknya? Perlakuan telah dipilih secara acak untuk digunakan terhadap unit eksperimen dalam tiap blok. Ini berarti variasi perlakuan antar blok telah dihilangkan dong. Selanjutnya, pembentukan blok tidak dilakukan secara acak karena diperlukan sifat homogen tiap blok seperti yang dibahas tadi ya. Ini semua mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pengujian statistik efek blok. Dengan kata lain, dalam desain blok hanya terdapat efek perlakuan saja pengujian dilakukan dan tidak terhadap efek bloknya. Berikut ini ada tabel di mana contoh desain blok lengkap acak. Untuk mempermudah analisis, sebaiknya desain itu dilakukan perubahan. Seperti apa perubahannya? Desain blok lengkap acak untuk 4 merek mesin tersebut itu kita misalkan semuanya itu hanya ada 4 merek ya.
yang tersedia, dan karena kita mempunyai model tetap, maka terciptalah perhitungan tabel di bawah ini. Lalu terdapat perhitungannya pada contoh ketiga. Setelah itu barulah dapat disusun daftar ANAFA-nya sebagai berikut. Setelah daftar ANAFA-nya disusun, maka hasil ujinya seperti ini. Lalu after ANAFA-nya untuk menguji hipotesis 0 tentang rata-rata kapasitas mesin dengan F19,03 ya. Di sini menunjukkan sangat signifikan pada taraf 0,01. Baik, sekian saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.